Kayak suara patah gitu guys. Keluar olinya, kita cek. Kelihatan. Wow, kotor kali ya. Oke, ini lemnya pakai lem kayak ginian, lem merah. Bautnya kuat sekali di sini. Kemudian di sini nggak ada baut, di sini nggak ada baut, kemungkinan dol ya guys. Ini bautnya kuat banget ini. Tidak alami ini, terlalu kuat ya, resiko rusak berat ini. Kita akan cek bagian kopling dulu. Kalau suara itu kayak poros engkol nggak senter ini, kayak ngegol gitu. Ini feeling aja ya, belum tahu pasti. Kayak kopling kendor, kayak poros nggak stabil gitu kan. Cuma 2 blok ini dol, nggak tahu. Ini jelas motor bongkar-bongkar pasang sih. Ini lama nggak dipakai kayaknya. Mau kita revisi biar halus gitu kan. Oke. Nah, ini untuk bagiannya. Ini ada pecahan apa ini, kayak plastik, ada numbernya di sini. Ini kayak lidah tensioner ini, sepertinya lidah tensioner ini. Harus olinya habis ini ternyata. Oh, ini bautnya ketinggalan di dalam ya guys, jadi putus dalam. Kalau yang sini dol, ini bekasnya dol, ini nggak ada baut ya. Dratnya dol, baut patah. Ada apalagi di sini, ada lem-lem. Coba ambil filternya. Wih, apa nih, kayak benda tajam, sampah. Ini penggunaan lem merah kayak gini ya. Nah, di sini ini kalau pakai jenis tribon kayak gini. Ini motor nggak ada oli, ini sekernya kena ini. Nah, ini pompolinya, poros utama, karet kopling kenceng, nggak ada soal di sini. Nah, coba balance, gigi balance, balancer aman, goyang dikit. Wow, nah kita pastiin dulu ya teman-teman ya. Ini neliti kayak gini tuh harus hati-hati. Kita coba cek. Kalau dari suara itu kayak ada benda kendornya ya. Di mana ini? Nih bos, kopling bunyi nih. Kalau ini enggak terlalu oleng sih sebenarnya di sini. Kalau di sini nggak terlalu oleng, kok bisa bunyi ya?
Nah ini rumah koplingnya menimbulkan suara, iya nggak sih guys? Info guys, yang tahu guys, kok suaranya kayak gini amat, kayak kopling kendor ya, kayak balance oblak gitu ya. Ini kuat sekali bos. Tapi yang jelas ini nggak ada oli sih, olinya nggak ada. Ini stang seker kena, cuma kita teliti dulu apakah ada sebelah sini. Ini olinya dikit banget, habis dia ngebul, berarti motornya berasap. Oke ya, tadi udah dengar suaranya, kita coba copot koplingnya biar tanpa kopling bunyinya gimana gitu. Tapi koplingnya oblak ya. Ini karetnya udah kelingan ini bos. Jadi ini kan oleng, itu juga ngaruh, malah tambah kasar. Soalnya nggak senter, nggak balance, bobotnya itu nggak rata gitu. Gara-gara kelingan manual ya. Nah, di sini kopling garing ya, nah nggak ada olinya. Nah, garing. Ini udah patah satu ya. Kering. Garing dampar. Fiction punya. Nah, nih. Ini ada ring di belakangnya. Ini bos, jadi kalau asnya center, cuman pemasangan ini yang kayak gini caranya ini, jadi antara ini dengan ini itu tidak center. Makanya pas diputar tadi ini kayak gini. Jadi bukan asnya goyang tapi ini. Nah ini kan pakai kelingan ya. Nah kelingan ini geser. Nah, jadi kalau ini sampai nggak rata, mas udah nggak center kan, otomatis diameter ini dengan ini ada selisih. Nah ketika berputar, kalau ini nggak center kan jadi kayak gini. Nah menciptakan gaya sentrik, jadi getar, mesinnya getar. Nah kalau pelan ini jadi bunyi klok 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 klok. Itu masalahnya di sini. Nah kalau udah kayak gini gimana? Harus di center ulang. Nah kita ke bagian sini untuk kruk as. Oke, rasio aman, nggak goyang. Gerak kanan kiri itu harus. Nah yang ini nih, ini bunyi nih,
kedengeran ya, harusnya kedengeran. Koklak. Kita dengerin suaranya. Dengerin suaranya sebentar, nggak di player juga, cuma buat pengetahuan sama penelitian. Oke, sebentar aja. Nah, di sini suara kopling, ketika kopling dilepas, suara di sini berkurang sedikit. Ya, suaranya berkurang sedikit. Kalau tadi lebih kenceng, kalau ini lebih rendah di telinga kita ya. Kalau di audio HP nggak tahu. Nah, maka jelas bahwa ini akan mempengaruhi kepada suara ya. Kalau kopling kalian baik Vixion, MX ataupun Bison, R15 yang sama lah. Ini kalau ini sampai keling-keling kayak gini, terjadi ketidakseimbangan dikit aja, itu tambah kasar. Intinya tambah kasar, bos. Glok-gloknya nambah. Nah, di sini ketambahan balancernya oblak. Nah gitu, itu yang suara tengah sini. Nah kalau suara yang kemerayak, suaranya krayak gitu, itu dari sebelah kiri. Jadi poinnya kopling, pelajarannya buat teman-teman yang punya motor Vixion, Bison, MX ya sejenis, kalau ada suara glok itu bisa jadi belen, krukas yang ngegol, atau rumah kopling yang tidak balance gitu loh. Itu gitu. Itu kayak gitu ya. Dan di sini yang kita temukan ada sebuah benda anomali ya. Ya bukan sih, ini dari mesin lah. Ini ada sebuah benda di dalam sini. Terus ada banyak sampah residu lem. Ya, ini ada lem yang merah-merah ini. Saya udah pernah bilang ke teman-teman. Jadi lem kayak gini nih, itu jangan dipakai di motor. Ingat. Ini meletret. Ini banyak yang jatuh ke dalam mesin nih. Nah ini itu nyumbat bos ya. Ada filter di sini. Nah filter ini nanti rapat oleh kotoran-kotoran kayak gini nih, lama-lama rapat. Nah itu ada yang pecah kecil, nanti tetap melintasi filter ini. Lalu ada filter kedua. Nah filter ini teman-teman itu berfungsi membersihkan ya, membersihkan yang bagian menuju ke sini, yang masuk ke krukas. Itu kayak gitu. Sementara mekanisme pompa itu dari bawah sini, ngisep naik. Ini di sini cabang, bos. Ini cabang ke bak, masuk ke sini, difilter lagi, masuk ke sini. Dari sini masuk ke stang, ya, krukas dalam, menyembur ke belakang piston. Nah, lalu di sana di paralel pertigaan ada yang naik. Nah, yang naik itu berarti nggak melalui mekanisme ini. Dia ngandelin hukum gravitasi. Jadi nggak pakai filter. Tapi yang kalau ke samping sini, karena dia lebih rendah, hukum gravitasinya kan rendah, sehingga ditambahkan filter seperti ini. Nah ini banyak sampah tuh ya, banyak sampah merah-merah, yaitu pecahan-pecahan lem yang nih mampet kan. Ini mampet. Jadi lem-lem kayak gini itu
sebaiknya dipakai di motor atau mobil dengan tampungan ya, tampungan bak oli yang lebih rendah, sehingga hukum gravitasi akan membantu pengendapan ya. Kalau pada mekanisme sepeda motor, apalagi di jalur yang ini nih ya, di jalur yang ini ke sini ya, masuk sini ke sini ya, terparalel, kemudian masuk ke sini ya, ada yang ke sebelah sana, ke sini nih melalui stick coupling, masuk ke sini, keluar di sini membasahi kopling. Nah ini sumbat, ini ada kotoran-kotoran ini. Nah ini, nah tuh di dalam ini potensi lepas ikut nyumpet di dalam sana. Nanti rasio ini nggak kebagian oli nih. Nah ini sama yang ini, kopling nanti kebakar, koplingnya jebol mulu. Itu saluran ini yang mampet ya, saluran ini yang mampet. Kalau kamu punya MX, koplingnya jebol-jebol mulu, ini mampet. Nah, sehingga yang kesini ini nggak dapat oil gitu, nggak dapat minyak. Ini mesin udah kita copot, udah kita bongkar biar nggak kelamaan untuk teman-teman menyaksikan proses bongkarnya. Jadi kita langsung ke proses analisisnya ya. Kita ke bagian rantai keteng. Nah, di bagian rantai keteng ini apakah masih layak pakai atau tidak? Kalau dari analisis ini masih bisa pakai, cuma udah kendor. Jadi kalau dipakai bisa aja, cuma udah mulur ya, sudah mulur, terlalu mulur ini. Jadi akan bunyi kemplacak kalau bagian keteng, ganti. Oke, kita masuk ke bagian pengecekan ya. Kembali ke bison. Tadi untuk masalah ketengnya udah mulur jadi diganti. Nah, kita ke blok buring. Nah, ini untuk stutnya ini sudah manual mode. Nah, mode manual kayak gini itu boros banget ketengnya ya, Mas. Jadi kalau mode setelan keteng modelnya kayak gini, ini boros banget. Ya, saya bilang boros banget. Karena apa? Ini nggak punya titik fleksibel. Jadi segitu aja terus. Oke lah, terus ini olinya habis. Bagaimana? Apa penyebab olinya habis? Kalau dilihat dari buring kayak buringnya normal, kayaknya, tapi enggak tuh. Ada bekas luka di sana. Nah, kita lihat pistonnya. Kita ke piston. Kenapa olinya bisa habis? Nah, perhatikan untuk piston dan ringnya. Ini nyarinya susah nggak ya? Kayak mulus-mulus saja di sini. Seperti nggak ada masalah. Seperti tidak ada masalah. Oke. Baiknya kita cek buring. Berapa gap yang ada ya, bos? Curiga soalnya suaranya juga dari suara buring itu kenceng di sini. Ini harus lurus, bos, jangan sampai menceng. Kalau menceng yang buka padahal rapat loh, guys. Oke, celah cukup aman. Jadi di sini kita bilang celah aman, nggak terlalu lebar, nggak terlalu sempit. Ya, celah segitu itu cukup aman menurut saya. Nah, untuk baretan-baretan seperti ini. Nah, ini bisa membuat oli cepat habis, tapi lama ya, nggak waktu singkat. Nggak waktu singkat ini untuk habis oli.
dalam kondisi seperti ini. Sini kita nah ini efek olinya habis itu belum parah banget sih ya, belum parah banget di sini. Oke, jadi untuk piston saya rasa masih bisa dipakai karena dari celah ring dan lain sebagainya. Cuma untuk suara halus atau tidak ini yang masih kita belum mengerti ya. Kemudian ke suara stang ini nanti sekalian ngecek balancernya ya bos ya, balancernya di dalam. Ini bos. Kalau dari celahnya ini udah lumayan banyak ogleknya nih. Jadi celahnya banyak. Nah, cek di sini nggak bunyi nih. Ini nggak bunyi nih. Enggak, cuma di atas bunyi. Jadi ada luka di bagian atas. Maksudnya di sisi sini ini kayak agak keroak. Bunyi. Oke. Bunyi ya. Jadi luka tapi belum 100%. Masih ada yang utuh. Sebagian udah luka. Ini stang. Untuk balancer ada di tengah oblak jelas. Ini nanti kita ganti lahar. Oke ya, di setang kena nih. Untuk poros engkol center. Poros engkol tidak ngekol. Grup asnya laharnya nggak ngekol juga sih, tapi setang kena. Oke, kita sekarang ke noken as. Nah, ini untuk suara atas ya. Untuk suara atas ini ya teman-teman, di sini udah kena nih. Nah ini kena di sedikit sini. Nah ini di bagian step dekompresi. Nah ini di titik dekompresinya. Jadi kalau posisi dekompresi kan kayak gini. Nah nanti kalau udah bunyi dia kayak gini. Jadi di sini bunyi cetek. Dikit. Ini masih bisa pakai, bisa. Tapi suara nggak hilang 100% ya. Di sini ada flag. Cuma di sini doang nih lukanya nih. Nah ini ya. Ini kasar. Kok bisa ada luka kayak gini, kenapa? Ini benturan ketika ini kerja. Jadi pada waktu starter awal ini ngangkat dan ini buka krek. Ini kan gini, angkat. Ketika ada gaya sentrik dia buka klek. Jadi terjadi bentur, ceduk. Nah, di sini. Ini nggak apa-apa. Tapi bunyi. Ini bunyi kalau di starter itu celek gitu. Penyebabnya, akibatnya. Kalau yang lain normal, bumbungan normal. Ini normal juga. Ini normal. Oke. Masih bisa pakai, bisa. Cuma nggak bersih 100%. Nah, terus nanti di sini nih perhatikan ruang bakarnya. Ini pembakarannya seperti ini. Keraknya banyak. Seal clapnya bocor. Nggak kelihatan. Bisa cek, nanti dicek lagi, disukur lagi.
kompresinya bocor apa enggak. Udah cek kompresi nih, bensinnya coba kita cek kompres ya, untuk memaksimalkan aja. Ini cek kompresi ya bos, bukan cek bocor seal. Kita coba. Aman, kompresi aman. Bagian in rang X kecil banget, sempurna. Kalau kompresinya rapet ya bos, di bagian klep nggak bocor, tinggal sealnya bocor apa enggak. So kenapa olinya bisa habis, lalu dari mana oli habis? Shaker cukup rapat ya, nggak rapat-rapat banget sih, cuma memang agak baret blok buringnya. Tapi kalau dari ring aman. Kalau ring shaker kayak sempurna, kayak normal, kayak aman, maka kecurigaan di seal klep. Jadi bocornya seal klep itu bikin ngasep dan lama-lama habis. Itu kayak gitu. Jadi ini nanti akan dicek batang klepnya. Kalau kerapatan kompresi rapat, cuma apakah klep dan seal ini oke atau tidak, ya, nanti begitu ya. Berarti apa nih yang dominan? Stang, untuk suara yang kasar sama leher balancer nanti kita cek lagi. Untuk stang kena ini bos, stangnya jelas berbunyi ini, balancer jelas, tinggal ini buring sama shaker. Coba nanti tak teliti di bagian bos klep, terus nanti kita rakit. Kalau stangnya udah, balancernya udah, kita rakit. Kalau ngebul dengan sehari ini, kalau ngebul ya kita bongkar lagi nggak apa-apa. Untuk memastikan sih, kalau kondisi buring sih kayak gini, tapi ya biasanya segini ya belum ngebul parah sih. Ini bos, baret sih baret bos, tapi baret kecil lah, aman-aman. Memang ada banyak garis-garis di sana. Soalnya agak susah bos nyari partnya bison, itu agak susah. Ini setang ada bang, ini. Kalau ganti setang pasti ganti lagar. Oblak banget sih ini. Siap, seperti itu. Mungkin segitu aja dari saya untuk informasi bisonnya. Nanti kita tinggal bedel, belanja spare part, lalu kita rakit lagi, dites. Kalau masih ada yang kurang kita bongkar lagi. Untuk shaker 50-50 bos, pertimbangan saya coba tak pakai dulu untuk mencari sumber masalah oli kok bisa habis itu gimana ya. Tersangka sekarang sih seal klep kayak gitu, selebihnya nantilah gampang ya. Tak pamit undur diri, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.